SMP Negeri 1 Sibolga adalah satu dari 10 SMP negeri yang ada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Berdiri sejak tahun 1946, SMP negeri favorit ini kaya akan beragam prestasi dan kreativitas. Mendidik lebih dari 900 siswa setiap tahunnya, lulusan SMP Negeri 1 Sibolga banyak diterima di SMA-SMA unggulan dan favorit di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, juga di beberapa SMA unggulan di kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara. Dalam memberhasilkan berbagai kurikulum pendidikan nasional, khususnya kurikulum Merdeka yang dimulai sejak tahun ajaran tahun 2021 sampai tahun 2022, SMP Negeri 1 Sibolga berkomitmen menjalankan 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. 4 standar berikutnya adalah standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan serta standar penilaian pendidikan. Sejumlah prestasi lokal, regional, nasional dan internasional telah pernah diraih oleh sekolah yang beralamat di Jalan Alu-Alu nomor 6, Sibolga ini. Dikenal dengan kekhasannya sebagai sekolah bercirikan budaya dan kaya kreativitas di bidang ekstrakurikuler drum band dan pramuka, SMP Negeri 1 Sibolga juga menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional sejak tahun 2017. Kini, di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Siti Zubaidah Siregar, SPD, MM, SMP Negeri 1 Sibolga terus berbenah dan berpacu dalam meningkatkan kualitas dan mutu SMP yang telah berusia 77 tahun tersebut. Karena di Kota Sibolga ini, kitalah yang sampai ke tingkat internasional. Jadi harapan Ibu, tunjukkan yang terbaik. Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Penggerak, di mana SMP Negeri 1 Sibolga ditetapkan sebagai pelaksana Sekolah Penggerak, angkatan kedua tahun 2021 sampai dengan saat ini. Menjalankan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajarannya, SMP Negeri 1 Sibolga membentuk kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOPS untuk memberhasilkan kurikulum Merdeka tersebut baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Kurikulum Merdeka sendiri menitik beratkan pada program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang di SMP Negeri 1 Sibolga diterjemahkan dalam 3 program pilihan, yaitu Suara Demokrasi, Gaya Hidup Berkelanjutan, dan Kearifan Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oi Dusana. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah Siregar, SPDMM, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sibolga. Dalam hal ini, SMP Negeri 1 Sibolga merupakan pelaksana Sekolah Penggerak angkatan kedua dalam program Sekolah Penggerak yang dilaunchingkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021 yang lalu. Dalam hal ini, sebagai sekolah penggerak, SMP Negeri 1 memiliki visi dan misi sekolah penggerak, yakni visinya adalah unggul dalam imtak dan iptek, mampu bersaing secara global, serta berwawasan lingkungan hidup dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, sekaitan dengan itu, maka
Misi yang dijabarkan oleh SMP Negeri 1 Sibolga adalah pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pembelajaran olah hati. Kedua, membudayakan belajar tekun dan bekerja keras melalui pembelajaran olah pikir dalam konteks pelajar Pancasila untuk meraih prestasi bidang akademik maupun non-akademik. Ketiga, menghasilkan anak didik yang sehat jasmani dan rohani serta cerdas melalui pembelajaran olahraga. Keempat, meningkatkan kemampuan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memanfaatkan IT sebagai proses digitalisasi sekolah. Yang kelima, mengembangkan sikap kreatif, inovatif, berdedikasi, dan peduli lingkungan dalam konteks merdeka belajar. Keenam, membudayakan hidup bersih, sehat, dan cinta lingkungan, serta penataan lingkungan di sekolah yang asri, aman, sejuk, rindang, dan indah melalui pembelajaran olah rasa guna mewujudkan sekolah adiwiyata mandiri. Inilah visi dan misi yang telah disepakati yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sibolga pada tahun pelajaran 2022-2023 sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua. Sekaitan dengan kurikulum merdeka yang telah dianjurkan oleh Kemendikbudristek, maka SMP Negeri 1 menyikapinya, menyambut dengan baik dan melaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan kurikulum merdeka di sini, saya sampaikan kepada seluruh anggota, guru sebagai tenaga pendidik dan non-guru sebagai tenaga non-kependidikan, bahwa kurikulum merdeka itu merupakan terobosan baru yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Tujuannya adalah agar menciptakan, mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. Dengan demikian dapat mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Di SMP Negeri 1 sebagai pelaksana sekolah penggerak, kami telah melakukan program sekolah penggerak di Pasti D dengan kategori mandiri berubah. Mandiri berubah dimaksudkan di sini bahwa seluruh kelas 7 SMP Negeri 1 Sibolga sudah melaksanakan kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya, dan para guru telah mempersiapkan semua perangkat ajar sesuai yang dimaksudkan di dalam kurikulum merdeka. Kita telah bersama-sama membentuk suatu KOPS, yakni kurikulum operasional satuan pendidikan, yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas sebagai intra maupun co-kurikulernya ataupun ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Sibolga sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan ini perlu saya jelaskan bahwa salah satu proyek yang dimaksudkan di dalam kurikulum merdeka itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5, dan ini merupakan satu hal yang bisa dikatakan sebagai life skill bagi siswa untuk hari-hari ke depannya. Di dalam proyek ini maka siswa dituntut agar bisa menentukan masalah, memecahkan masalah, dan mencari solusi masalah itu sehingga siswa bisa memiliki life skill terkait dengan proyek yang dimaksudkan untuk kehidupannya sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pada kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Pelaksana Sekolah Penggerak
itu semua PASE itu dilaksanakan per 3 tahun dan JP-nya per tahun, sedangkan CP-nya juga per 3 tahun, dan ada asesmen awal. Asesmen awal ini dimaksudkan agar para guru bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan si anak dalam konteks merdeka belajar dan merdeka mengajar, sehingga para guru bisa memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi. Dalam pelajaran kurikulum merdeka ini, pelajaran TIK merupakan suatu pelajaran wajib. Kenapa? Karena berbasis IT. Setiap guru dan anak bisa mengerti dan paham untuk melaksanakan dengan baik. Terkait dengan kurikulum merdeka ini, dilaksanakan pembelajaran intra 80% dan 20%-nya adalah KOKU sebagai produk P5. Nah, dengan demikian SMP Negeri 1 menerapkan produk P5-nya dengan metode blok hari tertentu, yakni pada setiap hari Sabtu SMP Negeri 1 Sibolga melakukan proyek P5 terhadap siswa-siswi SMP Negeri 1 Sibolga. Penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMP Negeri 1 Sibolga dalam 1 tahun ini menetapkan 3 tema. Tema pertama adalah suara demokrasi dengan subtema indahnya demokrasi sejak dini. Kemudian tema kedua adalah gaya hidup berkelanjutan, dan tema ketiga adalah kearifan lokal dengan subtema aku cinta budaya daerah. Nah, dari 3 tema tersebut, tema pertama sudah usai kita laksanakan, yakni indahnya melaksanakan demokrasi sejak dini dengan tema suara demokrasi. Anak-anak sudah diajar berpolitik dasar, yakni mengetahui tata cara pemungutan suara. Maka anak-anak melalui acara pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sibolga, peserta didik memahami dengan baik bagaimana cara mencalonkan diri, bagaimana cara membuat visi dan misi, bagaimana mengkampanyekan visi dan misi untuk menarik minat suara orang memilihnya. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan pada hari H pemilihan tersebut, dan selanjutnya bagaimana prosedur pelantikan sebagai ketua OSIS. Dalam hal ini si anak bisa mendapatkan nilai Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, dan bisa bergotong royong serta berkebinekaan global. Inilah dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh si anak selepas melaksanakan satu proyek P5. Mengapa kami pilih tema ini? Sebab kami ingin menyampaikan, memberikan pemahaman kepada seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Sibolga bahwa demokrasi itu sangat penting, sebab kita tinggal di negara yang demokratis, sehingga pengenalan demokrasi ini sangat penting diperkenalkan kepada siswa, di mana sesuai dengan cita-cita Kemendikbud bahwa seluruh siswa dengan kurikulum Merdeka Belajar harus diperkenalkan dan mewujudkan yang namanya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu bagaimana cara tahapan untuk melakukan tema suara demokrasi ini? Tentunya kami melibatkan seluruh siswa yang duduk di kelas 7 khususnya. Nah, di sini kami membuat langkah-langkah mulai dari perkenalan calon ketua OSIS, kemudian bagaimana cara menyampaikan visi misinya,
lalu siapa sebagai KPPS-nya, layaknya demokrasi yang ada di masyarakat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ini juga diterapkan cara-cara dan tahapan teknisnya kepada siswa di SMP Negeri 1 Sibolga, sehingga nantinya di saat mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat sudah siap dan memahami apa yang dinamakan dengan demokrasi. Jadi pada awalnya untuk memberikan penjelasan serta pemahaman bagaimana tema Suara Demokrasi ini dilaksanakan di lingkungan sekolah, itu tentunya kami melakukan tahapan pengenalan, baik itu pengenalan media sosial, kemudian bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, ya. Lalu setelah siswa diberikan pemahaman dan langkah-langkah cara menyampaikan visi dan misinya, lalu mereka menyampaikan, mengkampanyekan visi dan misi yang telah mereka buat di depan teman-temannya di saat berbaris waktu apel pagi, ya. Jadi di sini siswa diajarkan bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, bagaimana tampil di depan orang banyak, bagaimana memberikan hak suara, ya. Jadi para guru yang terlibat dalam proyek ini punya tugas masing-masing untuk memberikan penjelasan sesuai dengan sesinya masing-masing, sehingga siswa tidak merasa kebingungan dan masih meraba-raba apa yang dinamakan dengan Suara Demokrasi ini. Lalu pada hasil proyeknya tentunya yang diharapkan adalah terpilihnya ketua OSIS yang definitif. Jadi ini dilakukan pengukuhan atau pelantikan dari ketua OSIS itu pada minggu pertama bulan September. Kemudian dilaksanakanlah program aksi nyata dari Suara Demokrasi tersebut sesuai dengan yang dikampanyekan. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada saya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Sibolga. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, para guru, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Sibolga yang telah ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS beberapa waktu yang lalu. Saya mohon doa dan dukungan dari pihak sekolah, para guru, serta rekan-rekan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan semua yang kita harapkan. Untuk tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema hijau sekolahku, nyaman belajarku, ini dimaksudkan agar peserta didik dapat melakukan tindakan nyata dalam upaya memberikan kehijauan suasana green school kepada sekolah sehingga nyaman belajarnya. Nah, dalam kegiatan ini para guru mengajak peserta didik untuk menanam sayur-sayuran dan menanam berbagai jenis obat-obatan sehingga lingkungan sekolah asri, nyaman untuk belajar dan sebagai persiapan untuk menghadapi adiwiyata mandiri.
pada gaya hidup berkelanjutan, di sini topik yang kami pilih adalah hijau sekolahku, nyaman belajarku. Kenapa kami memilih topik ini? Adalah karena di sini saya sebagai guru IPA, jadi saya menginginkan peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Sibolga memahami pentingnya untuk melestarikan lingkungan, pentingnya untuk menciptakan penghijauan, terutama di lingkungan sekolah. Nah, di sini kami mulai pelaksanaannya yang pertama dengan mensosialisasikan tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini kami mengajak peserta didik kami dimulai dari kelas 7.1 sampai dengan 7.10 untuk memahami apa itu tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik hijau sekolahku, nyaman belajarku. Setelah itu, tahap yang kedua, pada tahap pelaksanaan, di sini kami membentuk kelompok-kelompok per kelas untuk menentukan apa tanaman yang akan mereka tanam guna melakukan penghijauan yang ada di sekolah. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih tanaman apa yang mau mereka tanam. Nah, di sini siswa SMP Negeri 1 Sibolga menanam tanaman jenis sayur-sayuran. Pelaksanaan tema ini dilaksanakan selama 3 bulan. Mereka memilih tanaman yang mudah dan cepat untuk dipanen, seperti tanaman kangkung, bayam, sawi, selada, dan sebagainya. Nah, di sini kami sebagai pendidik tim P5 ingin menanamkan kepada siswa pentingnya untuk melestarikan lingkungan, pentingnya untuk menanam tumbuhan, pentingnya menciptakan sekolah yang hijau, yang asri, sehingga sekolah yang nyaman, sekolah yang hijau nantinya diharapkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang asri, yang nyaman, sehingga siswa lebih konsentrasi, lebih nyaman untuk belajar di SMP Negeri 1 Sibolga. Pelaksanaan ini kami lakukan selama 3 bulan yang nantinya akan diakhiri dengan panen raya. Masing-masing siswa ditugaskan untuk membuat video-video dalam pelaksanaan P5 gaya hidup berkelanjutan ini dari mulai awal pengenalan, penanaman, sampai nantinya pelaksanaan panen raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifara Cita Barat dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Nah, untuk tema selanjutnya adalah kearifan lokal. Aku cinta budaya daerah. Perlu saya jelaskan, sebagai sekolah SMP Negeri 1 Sibolga, sejak dulu, sebelum P5 tentang kearifan lokal ini disampaikan dalam kegiatan sekolah penggerak, kita sudah lebih dulu mempersiapkannya dengan baik, yakni SMP Negeri 1 Sibolga adalah satu-satunya sekolah yang merupakan yang memiliki sanggar budaya tradisional di sekolah kita ini. Terkait tentang kearifan lokal, kami cinta budaya daerah, SMP Negeri 1 Sibolga sudah melaksanakannya dengan baik. Sebagai bukti bahwa SMP 1 Sibolga melaksanakan aku cinta budaya, di sekolah kita ini diajarkan musik tradisional, tari tradisional, budaya pesisir Sibolga, yakni kesenian Sikambang. Nah, untuk itu dalam segala hal di kota Sibolga ini, baik penyambutan tamu atau kegiatan apapun, SMP Negeri 1 Sibolga selalu tampil untuk menghadirkan seni, budaya, dan cinta daerah kota Sibolga.
Dalam kegiatan kearifan lokal ini, pelaksanaannya dimulai dari bulan Januari minggu kedua sampai di bulan Mei 2023. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan di dalam P5 tema kearifan lokal ini diantaranya adalah yang pertama, masakan khas daerah setempat. Kemudian yang kedua adalah tarian khas daerah setempat. Yang ketiga ada yang namanya vokal lagu daerah setempat. Kemudian yang keempat ada namanya cerita rakyat daerah setempat. Nah, kemudian yang terakhir dalam program kegiatan P5 kearifan lokal, endingnya adalah pensi ataupun pentas seni, di mana dari 5 kegiatan yang telah dilaksanakan itu akan ditampilkan dan dipentaskan dalam kegiatan pentas seni di bulan 5. Semua siswa akan diajarin oleh gurunya dari mulai tahap dasar hingga ke proses akhir jadi proyek tersebut. Nah, harapannya apa? Di akhir harapannya siswa mampu untuk mengenal dan memahami kearifan lokal budaya setempat. Kemudian yang kedua, siswa mampu melestarikan budaya setempat seperti kesenian daerah, tari-tarian, nyanyi-nyanyian, cerita rakyat, dan juga sebagainya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sibolga, satu-satunya pelaksana sekolah penggerak di Kota Sibolga. Atas perhatian kita semuanya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Dusana. Demikianlah capaian peningkatan mutu dan kualitas SMP Negeri 1 Sibolga dalam menjalankan visi dan misinya sebagai sekolah penggerak, sekolah model dan adiwiyata nasional dari Kota Sibolga. Capaian-capaian tersebut tentu belum sempurna, karena inovasi dan kreativitas akan terus mewarnai dinamika peradaban kemanusiaan. Tugas dari Sivitas Akademika SMP Negeri 1 Sibolga adalah menjaga agar mutu dan kualitas tersebut tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan, agar seluruh lulusan SMP Negeri 1 Sibolga dapat memberikan warna di lingkungan yang berbeda sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.